Baik, perkenalkan, saya Maria Desriana Andes dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang persaingan sempurna. Yang pertama, pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga sehingga harga di pasar betul-betul merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal, karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi efisiensinya. Yang kedua, ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri dari persaingan sempurna yaitu yang pertama, perusahaan adalah pengambil harga. Pengambil harga atau price taker berarti suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Apapun tindakan perusahaan dalam pasar, ia tidak akan menimbulkan perubahan atas harga pasar yang berlaku. Yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Apabila produsen yang ingin melakukan kegiatan di industri tersebut, produsen tersebut dapat dengan mudah melakukan kegiatan yang diinginkannya tersebut. Yang ketiga, menghasilkan barang serupa. Barang yang dihasilkan seorang produsen merupakan pengganti sempurna kepada barang yang dihasilkan produsen-produsen lain. Yang keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar. Sifat inilah yang menyebabkan perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga. Sifat ini mempunyai dua aspek, yaitu jumlah perusahaan sangat banyak dan masing-masing perusahaan adalah relatif kecil kalau dibandingkan dengan keseluruhan jumlah perusahaan di dalam pasar. Yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, juga dimisalkan bahwa jumlah pembeli adalah sangat banyak. Namun demikian, dimisalkan pula bahwa masing-masing pembeli tersebut mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai keadaan pasar, yaitu mereka mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan atas harga tersebut. Yang berikut cara memaksimumkan keuntungan jangka pendek di pasar persaingan sempurna. Di dalam jangka pendek, pemaksimuman keuntungan oleh suatu perusahaan dapat diterangkan dengan dua cara berikut. Yang pertama, membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Dengan biaya total, pemaksimuman keuntungan dengan cara ini dibuat berdasarkan data yang terdapat pada grafik. Grafik tersebut merupakan grafik pemaksimuman keuntungan jangka pendek dengan kurva biaya dan penjual total. Dari grafik tersebut, garis tegak di antara TC dan TR, garis tegak yang terpanjang di mana jumlah produksi adalah 7 unit, dan yang menggambarkan keuntungan yang paling maksimum. Pada saat produksi mencapai 10 unit atau lebih, kurva TC telah berada di atas kurva TR kembali, dan perusahaan mengalami kerugian kembali. Perpotongan di antara kurva TC dan kurva TR dinamakan titik impas atau break-even point, yang menggambarkan biaya total yang dikeluarkan perusahaan adalah sama dengan hasil penjualan total yang diterimanya. Perpotongan tersebut berlaku di dua titik, yaitu titik A dan titik B. Yang kedua menunjukkan keadaan di mana hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Grafik tersebut merupakan grafik keuntungan maksimum jangka pendek dengan kurva biaya dan penjualan marginal. Cara ini mencari keadaan di mana MC sama dengan MR, di mana kurva-kurva yang dibuat adalah AVC, AC, MC, dan MR. Kegiatan perusahaan akan mencapai keuntungan maksimum apabila
Dari jumlah produksi yang ada pada tabel sebelumnya tercapai keadaan di mana MC sama dengan MR, berlaku pada waktu produksi adalah 7 unit. Dengan demikian, perusahaan mencapai keuntungan maksimum apabila produksi sebanyak 7 unit. Yang berikut biaya marginal dan kurva penawaran pada pasar persaingan sempurna. Yang pertama, biaya marginal. Semenjak kurva MC memotong kurva AVC dari suatu perusahaan dalam pasar persaingan sempurna, kurva MC merupakan kurva penawaran dari perusahaan tersebut. Kurva perusahaan tersebut mempunyai sifat yang sama dengan kurva penawaran, yaitu menggambarkan bagaimana perubahan harga akan mempengaruhi produksi atau mempengaruhi barang yang ditawarkan. Yang kedua, kurva penawaran perusahaan dan industri. Kurva penawaran industri atau pasar adalah penjumlahan horizontal dari kurva-kurva penawaran perusahaan. Sebagai contoh, hanya ada dua perusahaan A dan B di dalam pasar, maka kurva penawaran pasar dapat digambarkan seperti dalam gambar. Yang berikut operasi perusahaan dan industri dalam jangka panjang. Di sini terdapat perubahan akibat kenaikan permintaan, ada kurva perusahaan dan juga kurva untuk pasar. Yang kedua, perubahan akibat kemerosotan permintaan, ada kurva perusahaan dan juga kurva untuk pasar. Yang terakhir, kebaikan dan keburukan pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna memiliki beberapa kebaikan dibandingkan pasar-pasar yang lainnya, antara lain, yang pertama, persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi. Di dalam jangka panjang, perusahaan dalam persaingan sempurna akan mendapat untung normal, dan untung normal ini akan dicapai apabila biaya produksi adalah yang paling minimum. Yang kedua, kebebasan bertindak dan memilih. Persaingan sempurna menghindari terwujudnya konsentrasi kekuasaan di golongan masyarakat kecil. Di samping memiliki kebaikan-kebaikan, pasar persaingan sempurna juga memiliki keburukan-keburukan, antara lain, yang pertama, persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Dalam pasar persaingan sempurna, teknologi dapat ditiru dengan mudah oleh perusahaan lain. Yang kedua, persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Di dalam menilai efisiensi, perusahaan yang diperhatikan adalah cara perusahaan itu menggunakan sumber-sumber daya. Yang ketiga, membatasi pilihan konsumen. Karena barang yang dihasilkan perusahaan-perusahaan adalah 100% sama, konsumen mempunyai pilihan yang terbatas untuk menentukan barang yang dikonsumsinya. Yang keempat, biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Di dalam mengatakan biaya produksi pada pasar persaingan sempurna adalah paling minimum. Tersirat pemisalan bahwa biaya produksi tidak berbeda. Yang kelima, distribusi pendapatan tidak selalu rata. Suatu corak distribusi pendapatan tertentu menimbulkan suatu pola permintaan tertentu dalam masyarakat. Baik, demikian saja materi dari saya tentang persaingan sempurna. Jika ada kata-kata atau pengucapan kata yang salah, saya mohon maaf.